Kita akan ulas lagi lebih dalam tadi berkaitan dengan World Expo di Osaka dan juga National Day. Saya akan kembali ke Pak Tantowi ya. Tadi kan artinya kemeriahan ini betul-betul dirasakan kemarin pada saat National Day begitu. Nah, kesan dan juga pesan yang ingin disampaikan juga tadi sudah disampaikan begitu. Nah, next-nya nih apa yang akan dilakukan oleh Indonesia agar tentunya Expo kita, Indonesia Pavilion kita akan terus ramai dan juga meninggalkan kesan yang luar biasa di ajang World Expo ini. Ya, kehadiran Indonesia di Expo itu maknanya kan banyak. Pertama ini adalah sebagai manifestasi dari soft diplomacy kita. Jadi dengan hadir di situ banyak hal yang bisa kita tampilkan, kita komunikasikan kepada dunia. Jadi Indonesia yang beragam tapi tetap bersatu, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, Indonesia yang posisi politiknya seperti apa. Nah itu terrefleksi lewat pavilion kita selama 6 bulan. Yang kedua, keberadaan kita juga itu sebagai nation branding. Kita ingin dipersepsikan seperti apa. Ingat ada lebih dari 150 negara di situ dan itu negara besar dan kecil. Dan masing-masing itu berlomba, tanda kutip, untuk menarik perhatian dunia. Nah Indonesia ini kan modalnya nggak kurang-kurang, banyak sekali. Nah justru di sini tantangannya bagaimana kita memilih dari yang banyak itu sehingga bisa merepresentasikan inilah Indonesia. Nah itulah kerja keras kita selama lebih dari 3 tahun bahkan lebih untuk menyajikan apa yang masyarakat bisa lihat di pavilion itu. Tidak mudah. Karena Indonesia itu terlalu besar, terlalu banyak, sehingga apapun yang kita pilih itu pasti ada pihak yang tidak begitu happy. Ya, mengapa bukan kita itu? Ya itulah konsekuensi dari sebuah negara yang diverse, yang banyak seperti banyak ragam budaya dan keseniannya seperti Indonesia. Tapi syukur alhamdulillah masyarakat itu mengapresiasi itu ya. Kita dapat masukan banyak dari khususnya dari penonton-penonton dari Indonesia yang melihat bahwa yang kita tampilkan itu ya sudah mewakili Indonesia. Nah, harapan kita itu adalah pertama ya, kita mengharapkan pengunjung itu sebanyak mungkin. Ya. Nah, kita punya target Pak Didi 2,8 juta ya. 2,8. Kita menargetkan 2,8 juta yang harus kita raih dalam waktu 6 bulan. Syukur alhamdulillah sampai dengan 23 Juni kemarin itu sudah 1 juta lebih. Artinya udah hampir 30% ya. Ya, baru 70 hari. Baru 70 hari. Jadi kami memegang optimisme bahwa target 2,8 itu rasanya akan kita capai dalam waktu 6 bulan. Itu kan average-nya itu kan kurang lebih kita harus dapat 15.000 pengunjung per hari agar supaya kita dapat mencapai target. Sekarang ini menurut berita dari teman-teman di sana itu sudah lebih dari 15.000 ya. Lebih dari 15.000 per harinya. Bahkan ada sampai weekend itu sampai 20.000. Nah itu kan bagus itu kan ya. Nah yang kedua KPI kita juga adalah target nanti Pak Didi akan bicara lebih elaborate. Target ini investasi. Berapa nilai investasi potensi yang masuk? Berapa nilai perdagangan? Ya, jadi bukan saja pavilion kita tuh menarik secara kultural gitu, secara budaya, tapi juga kita mencapai target yang lebih penting lagi. Ada nilai bisnis. Ada nilai bisnisnya. Jadi investasinya berapa, kemudian nilai perdagangan kita berapa. Nah itu nanti Pak Didi akan bicara itu. Data dari yang kami terima, data terakhir itu sangat mengembirakan. Ya, kalau nggak salah, kalau kita compare ke Expo Dubai 5 tahun yang lalu, kita dapat potensikan 38 juta US dollar ya. Iya. 38, sekian ya. Sekarang 23,8 miliar US dollar. Iya, miliar. Wow. Nah, kalau di Dubai itu dalam 6 bulan kita dapat 38, sekian miliar kan. Nah sekarang baru 70 hari sudah 23,4 miliar. Ini di bidang apa saja ini kerjasama? Nah itu nanti Pak Didi yang akan lebih bicara panjang mengenai apa saja yang akan kita dapatkan ya dalam konteks bisnis. Oke, baik. Wow, luar biasa.
Ini menarik sekali ya, tadi artinya memang tadi selain pesan yang ini disampaikan begitu ya, filosofis Indonesia, kehadiran Indonesia di kancah global, tapi juga tadi ada bentuk konkret dari sisi nilai bisnis begitu ya disampaikan oleh Pak Tantowi. Pak Didik mungkin boleh dielaborasi lagi tadi lebih jauh ya berkaitan dengan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tantowi. Baik, terima kasih. Jadi Pavilion Indonesia itu tidak hanya bisa mengundang antusiasme masyarakat dunia untuk berkunjung, tapi juga bisa membangun trust, kepercayaan investor untuk bekerja sama, untuk bekerja bersama dengan Indonesia. Dan sampai dengan 70 hari Pavilion Indonesia dibuka, itu sudah sekitar ada komitmen investasi 23,8 miliar US dollar. Dan itu merata di hampir semua bidang yang potensial dikerjakan bersama dengan Indonesia. Baik itu perdagangan maupun juga industri dan juga termasuk energi yang terbarukan. Jadi ada banyak potensi-potensi yang bisa kita gali dan itu akan terus berlanjut sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan satu hal kami rasa yang perlu untuk terus kita jaga bagi keberlangsungan Pavilion Indonesia ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi dan gotong royong yang tidak hanya melibatkan pemerintah, baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, tapi juga melibatkan masyarakat, bahkan diaspora di masyarakat di Jepang, warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Mereka dengan penuh kesadaran dan bahkan penuh dukungan tanpa menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD, itu berperan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan di Pavilion Indonesia. Kita bisa sebut salah satu di antaranya adalah pada pagelaran seni budaya misalnya. Masyarakat Indonesia dari berbagai sanggar, termasuk juga para diaspora, itu rela untuk mengeluarkan sendiri sumber dayanya, uang dan lain sebagainya, beli tiket dan lain sebagainya, untuk bisa tampil dan dalam satu tujuan untuk mengangkat nama baik, mengharumkan nama bangsa. Dan tentu kerja-kerja kolaboratif, kerja-kerja gotong royong yang dibangun melalui Pavilion Indonesia, melalui Expo ini bisa menjadi salah satu contoh yang bisa terus untuk kita kembangkan, meskipun nanti Pavilion Indonesia dan Expo 2025 ini sudah berakhir. Kami rasa itu nilai-nilai yang bisa kita ambil, selain juga tadi kepercayaan yang bisa kita dapat dari masyarakat dunia. Ini menarik sekali tadi, apalagi target-target juga udah on the way begitu ya, sudah setengah jalan ke sana. Sementara untuk World Expo sendiri juga masih akan berlangsung hingga Oktober nanti ya. Jadi optimis sekali begitu tadi angka-angka yang ditargetkan bisa dicapai. Wow, kita tidak terasa waktunya tinggal sebentar lagi begitu ya. Jadi mungkin masing-masing closing statement dari Kang Cecep, dari Pak Didik dan juga Pak Tantowi begitu ya, harapannya hingga nanti closing World Expo masih bulan Oktober begitu, apa saja yang ingin dicapai dan pesan dan semangat apa yang semakin ingin ditularkan lagi ke depannya. Silahkan Pak Tantowi. Ya, kita berharap bahwa melalui Pavilion Indonesia di World Expo Osaka ini, Indonesia akan semakin tenar. Ya, tenar karena budaya kita bagus, tenar juga karena alam kita bagus, tenar juga karena sumber daya alam kita melimpah, sehingga ini bisa berpotensi mendatangkan pertama wisatawan, ya, itu lebih dari 70% yang datang itu kan orang Jepang. Nah, turis dari Jepang itu belum banyak, kalau nggak salah masih urutan ke-4, ke-5 gitu, masih di bawah Cina, India, Australia. Baru di bawahnya itu ada Jepang dan seterusnya. Padahal jarak Jepang dengan kita itu kan dekat dan banyak direct flights. Nah, kita berharap dengan makin banyak orang Jepang melihat kita, makin banyak orang yang akan datang ke Indonesia. Yang kedua, yang ingin berinvestasi karena mereka sadar bahwa Indonesia itu aman, stabil, ya, masyarakatnya guyup, pemerintahnya kuat, gitu, maka tidak ada keraguan-keraguan mereka untuk berinvestasi. Nah, yang ketiga, sumber daya alam kita tuh melimpah. Dari mulai perut bumi, di atas bumi, di bawah laut, sampai ke atas itu melimpah. Nah, itu yang kita pamerkan kepada dunia. Jadi mereka bisa memilih itu, mau berinvestasi di bidang mana, mau dagang untuk apapun, Indonesia itu siap melayani. Dan Indonesia terbuka tentunya ya. Terbuka. Tadi menarik sekali. Terima kasih Pak Didik, singkat saja. Terima kasih. Salah satu hal yang menarik dari Pavilion Indonesia itu adalah pertunjukan atau pagelaran seni budaya. Dan itu dilakukan setiap hari, bahkan dalam sehari itu bisa 2 sampai dengan 4 kali. Kami ingin menggarisbawahi bahwa pagelaran seni budaya ini bukan sekedar atraksi
ini adalah sebuah refleksi. Sebagaimana Pencaksilat yang ditampilkan oleh Kang Cecep tadi itu adalah refleksi dari nilai budaya kita. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan suatu bangsa itu tidak hanya berpangku pada kekuatan ekonomi maupun militer, tapi ketahanan bangsa yang sebenarnya itu bermula dari ketahanan karakter dan jati diri bangsa. Saya ingin mengatakan bahwa satu hal yang setelah Pavilion Indonesia ini nanti selesai pada Expo 2025, kita perlu memperkuat diplomasi budaya, menginstitusionalisasikan, melembagakan diplomasi budaya tadi itu sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dan sudah terbukti melalui Pavilion Indonesia tadi itu, melalui pagelaran budaya, bahwa diplomasi budaya bisa meningkatkan daya tarik, mengharumkan nama bangsa, dan sekaligus juga meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Oke, thank you Pak Didik. Last but not least, Kang Cecep ya sebagai performer. Yang bisa saya sampaikan, menambahkan apa yang sudah disampaikan dari pendahulu-pendahulu saya tadi, bahwa memang apa yang kita sampaikan dalam acara ini, bahwa silat sebagai bagian dari promosi dari negara kita sebagai suatu bentuk budaya yang bisa kita perlihatkan, bahwa kita bermodalkan itu tidak hanya harus dengan materi atau uang, tapi juga kita bisa mempunyai modal itu dengan tradisi kita, dengan budaya kita. Jadi Indonesia itu kental dan kaya dengan tradisi dan budayanya. Jadi silat itu hanya salah satu salah satu dari beberapa modal dari budaya-budaya yang kita bisa jual ke masyarakat luar kita, bahwa memang Indonesia memiliki berbagai budaya dan tradisi yang bisa kita sampaikan dan promosikan ke masyarakat di luar negara kita, bahwa tradisi kita itu kuat dan menampilkan bagaimana ketahanan dan kekuatan bangsa kita bisa diperlihatkan lewat tradisi tersebut. Wow. Misalnya contohnya dengan silat, karena silat salah satu bela diri yang memang asli dibuat di negara kita, di Indonesia, yaitu silat. Karena bela diri bukan hanya silat, banyak dari negara lain yang juga berkembang di negara kita, tapi memang itu kita impor dan kita perkembangkan di sini. Tapi kita juga punya yang benar-benar tradisi yang dibentuk oleh nenek moyang kita, yang merupakan asli tradisi dari bangsa kita, yaitu silat. Dan silat ini tidak hanya menampilkan tradisi, tapi juga bela diri. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kekuatan kita itu bukan hanya tentang ketahanan atau kekuatan bela diri dari ekonomi dan kekuatan ketahanan saja, tapi juga dari tradisi kita pun bisa kita memanfaatkan kekuatan kita sebagai tradisi dan apa yang bisa kita perbuat oleh masing-masing bangsa kita supaya bisa menjadi bangsa yang kuat. Baik. Ini semangatnya luar biasa ya untuk mempromosikan Indonesia tadi melalui berbagai jalur, melalui berbagai cara. Dan terima kasih sekali tentunya sudah semangat selalu untuk mempromosikan Indonesia, Pak Tantowi, Pak Didik, dan juga Kang Cecep. Terima kasih juga sudah berbincang bersama dengan CNBC Indonesia. Semoga lancar dan ramai sampai akhir nanti ya di bulan Oktober. Amin, dan habis ini mungkin kita bisa belajar dulu ya 1-2 jurus dari Kang Cecep. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami, dan CNBC Indonesia akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.